2 menit lagi kita mulai ngaji hikam malam ini. Ya, kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala jatil hasan wal husaini Muhammadin sayyidil kaunaini narju biha sa'ada fid darain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebelum kita mulai, mari kita hadiah Fatihah kepada muallif, kepada musannif Ahmad bin Athaillah sahibul hikam. Semoga mendapat keberkahan dan beri manfaat dunia dan akhirat. Al-hadiniyah wa kuliniyah salihah. Al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alam yawm salim wa salihin wa ulil arifin wa lamil amin. Lani wa ila hadratin Abu Hasan Asy'ari wa ila hadratin wa ila ruhi Abu Hasan Asy'ari ba'udna sabandi wa sallallahu alaihi wa sallam bi hadzal kitab hikam Ahmad bin Athaillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam ke-6 ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengkaji, melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah yang ada di kitab hikam. Kita menginjak hikmah ketiga. Kemarin hikmah pertama bicara soal i'timad ala Allah, bersandar, satu-satunya sandaran pada Allah. Kemudian yang malam kedua bicara soal makom tajrid dan makom asbab. Makom tajrid itu bagi mereka-mereka yang memang diberi kelonggaran waktu hanya untuk berduaan dalam tanda kutip dengan Allah. Kemudian yang satunya lagi adalah makom asbab, yaitu bagi mereka yang umumnya seperti manusia lain berinteraksi dengan sesama, bekerja, belajar, berdagang, berniaga, berpolitik dan lain-lain. Nah, malam ini hikmah ketiga itu bicara soal takdir sebenarnya, bahwa seberapapun upaya kita untuk mengubah takdir, seberapa besar keinginan, seberapa besar kemampuan, seberapa besar spirit yang kita tuangkan lahir batin untuk mengubah takdir, menurut Imam Athaillah itu tidak akan bisa. Jadi Imam Athaillah ini meyakini bahwa 100% yang terjadi, 100% yang kita kerjakan, 100% yang kita pikirkan itu adalah kehendak mutlak dari Allah. Dia ini adalah seorang jabariyah sejati. Jadi dari 260-an lebih hikmah-hikmah yang ada dalam hikam, itu mencerminkan bahwa Imam Athaillah sahibul hikam ini aliran madhab atau aliran akidahnya adalah akidah jabariyah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Meski kitabnya dikaji oleh kiai-kiai, meski kitabnya dikaji oleh orang-orang pesantren, meski kitabnya dikaji oleh orang-orang NU yang mayoritas berakidah ahlus sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya kiai-kiai itu tidak hanya terkait hikam. Kalau kita pinjam istilah yang sekarang populer, blending atau oplos, itu sebenarnya mereka melakukan mengoplos akidah, mengoplos aliran akidah dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, digabung, dimixed atau dioplos dengan akidah jabariyah, bahkan dalam derajat tertentu dengan mu'tazilah. Oke, itu selanjutnya nanti kita perdalam soal oplosan akidah versi kiai-kiai.
Saya baca hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la tahrikul aswaro al-agdari. Sawabik ini kata dasarnya musabakoh. Jadi perlombaan ya, atau perlombaan untuk mencari pemenang. Dalam konteks ini sebenarnya kiasan. Sawabikul himam itu artinya himam itu himmah al-aliyah, cita-cita luhur, cita-cita tinggi, atau tujuan-tujuan besar. Nah, seberapapun tenaga kita kerahkan, sawabikul himam, seberapa besar tenaga kita kerahkan untuk mewujudkan cita-cita besar itu, menurut Athaillah, itu la tahtarikul aswaro, la tahtariku tidak akan bisa merobek, tidak akan bisa melampaui aswaro itu kata dasarnya sur itu bentuk untuk mudzakkar, bentuk muannasnya adalah surah. Jadi sur itu ada pemaknaannya, bisa dimaknai pagar, sur. Kalau dimaknai suratun dalam bentuk muannas itu ya berarti suratan, surat al-aqdar, suratan takdir. Jadi kalau dimaknai sebagai suratan takdir berarti la tahtarikul asfarul aqdari, tidak akan bisa merobek, la tahtariku tidak akan bisa merobek pada apa? Pada asfarul aqdari, merobek pada suratan takdir. Nah, ini seorang Jabariyah sejati. Seberapa besar kita berupaya untuk mewujudkan cita-cita luhur kita, seberapa besar kita berjuang untuk mewujudkan misi besar kita, tetapi kalau catatan takdirnya tidak mengatakan hal yang sama, menurut Ibnu Athaillah, maka upaya-upaya itu, perjuangan-perjuangan itu tidak akan merobek, tidak akan mampu untuk menerobos pagar takdir. Kiai pesantren makna itu adalah merobek atau menerobos catatan pagar takdir. Kalau saya lebih suka menggunakan suratan takdir. Aswar ini kata dasarnya surun, pagar, suratun, surat, al-aqdar. Jadi latah tariku aswarul aqdari, tidak akan mampu untuk merobek catatan, tidak akan mampu merobek suratan takdir yang sudah ada sejak zaman azali. Ini versinya versinya Ibnu Athaillah. Nah, dia seorang Jabariyah sejati. Beda halnya kalau, ini sekaligus bisa menggambarkan kepada kita pada peta pemikiran teologi, peta pemikiran. Kalau aktivis ngaji itu memang selalu tidak lepas dari peta gerakan, peta pemikiran dan semacamnya, peta politik. Nah, dari konsep ini kebaca kepada kita tentang peta pemikirannya Ibnu Athaillah satu sisi lain juga bisa kita petakan posisi Ibnu Athaillah ini di antara aliran-aliran teologi yang ada, di antara aliran-aliran akidah yang ada. Katakanlah misalnya Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah kalau membaca hikmah nomor 3 ini akan ketawa dia. Kenapa? Karena dia, Mu'tazilah ini, yang tokohnya adalah Wasil bin Atha, dia tidak percaya dengan adanya rukun iman yang ke-6 tentang beriman pada takdir, ya, takdir baik dan takdir buruk. Dia tidak percaya. Makanya kenapa? Ya, dia landasannya adalah seperti yang banyak dikutip ayatnya adalah gimana itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dasarnya adalah dasar atau pijakan teologis yang digunakan oleh kaum Mu'tazilah, bahwa rukun iman yang ke-6 itu sejatinya tidak ada. Nah, ini beda. Kalau Ibnu Athaillah mengukuhkan keberadaan rukun iman yang ke-6 itu, makanya kan upaya apapun kalau catatan takdirnya tidak ada, maka tidak akan bisa merobek catatan itu. Meski kata Rasul atau fima makna la yaruddul qadha ila du'a, itu tidak ada yang bisa mengubah, merobek, menolak catatan takdir ila du'a, kecuali doa. Tetapi yaitu wilayah lain lah ya. Nah, itu pertama, bahwa posisi ini hikam yang ketiga ini menjadi jelas bagi kita bahwa kiai-kiai pesantren, tokoh-tokoh NU
kaum NU, orang-orang santri yang mengkaji hikam atau mengkaji kitab-kitab tasawuf utamanya, itu rata-rata ideologinya, akidahnya adalah akidah Jabariyah, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di posisi mana GG itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah? Di posisi mana PMII, NU itu Ansor berakidah Ahlussunnah wal Jamaah? Sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya amati, orang NU bicara soal akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya pada persoalan sifat Allah. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat al-jaiz. Jadi Allah wujud kita bako ila akhiriha, itu sifat yang wajib. Sementara yang jaiz fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, Allah mengerjakan sesuatu yang mungkin atau tidak mengerjakan, itu bebas-bebas saja. Nah, kemudian lawanannya adalah sifat-sifat mustahil. Di luar persoalan sifat-sifat Allah yang 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz, orang-orang yang kiai-kiai itu rata-rata sebenarnya Jabariyah murni. Kenapa mereka menghindari penyebutan Jabariyah? Yang ditonjolkan adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini menariknya. Jadi memang kalau disebut sebenarnya kan Jabariyah itu katakan ekstrem kanan, kemudian Mu'tazilah itu ekstrem kiri, tengahnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, penyeimbang atau berada di tengah. Dia ngambil sebagian dari Jabariyah, ngambil sebagian dari Mu'tazilah juga. Makanya kan konsep teologi Asy'ariyah, konsep teologi Al-Maturidiyah yang kemudian jadi pilar di antara 2 pilar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu dasarnya adalah kaidah yang menyebut setiap interaksi, setiap aktivitas, setiap pemikiran, setiap yang dilakukan manusia, perbuatan manusia itu selalu diawali dengan qoblal fi'li, kemudian itu interaksi kita dengan Tuhan. Dalam perencanaan ini, dalam kaidah Ahlussunnah, kita terlibat, istilahnya adalah qoblal fi'li, perencanaan. Kemudian ma'al fi'li atau indal fi'li, ketika rencana itu dilaksanakan, pelaksanaan sebuah kegiatan, sebuah aktivitas, ketika dalam aktivitas itu interaksi antara manusia dan Tuhan juga terjadi. Itu akidah Ahlussunnah. Kemudian ba'dal fi'li, hasilnya setelah pekerjaan tuntas, itu manusia dan Tuhan juga terlibat. Nah, dalam konteks ini, hikam nomor 3 ini tidak ada istilah qoblal fi'li, indal fi'li, ma'al fi'li, atau ba'dal fi'li. Mutlak dengan penyebutan sawabikul himamila tahrikul asfarul aqdari, ini 100% wilayah Jabariyah, 100% wilayah Tuhan. Kenapa? Karena sebesar apapun upaya manusia, sebesar apapun perjuangan manusia, itu menjadi nihil, menjadi meaningless, menjadi tidak punya makna apapun terhadap pengubahan takdir, terhadap perobekan suratan takdir itu. Suratan takdir tetap suratan takdir, dan itu yang akan terjadi. Ini adalah versinya Ibnu Athaillah. Jadi Anda silahkan mengikuti Ibnu Athaillah, mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang saya sebut tadi. Ada keterlibatan kita dengan Tuhan sebelum pekerjaan, sebelum dilaksanakan suatu kegiatan, atau istilahnya adalah perencanaan yang disebut dengan qoblal fi'li, ketika pelaksanaan indal fi'li atau ma'al fi'li, dan setelahnya atau ba'dal fi'li. Atau Anda juga 100% percaya kepada Mu'tazilah bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin, ya, Allah tidak akan mengubah, tidak akan melakukan apapun Tuhan ini kecuali manusia sendiri yang akan melakukan. Nah, ini 100% Mu'tazilah, rasionalisme. Nah, tetapi dalam konteks akidah ini sebenarnya kan dua-duanya menurut saya benar, baik Mu'tazilah maupun Jabariyah. Taruh misalnya ini soal sisi Jabariyah kita, semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang terlahir di bumi ini yang bisa memilih kelamin. Oke? Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa memilih anaknya siapa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memilih dia lahir di mana. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa memilih warna kulitnya, bentuk tubuhnya, dan semacamnya. Semua adalah majburun. Manusia udah menerima apa adanya. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, ya seperti itu. Ini Jabariyah murni. Jadi dalam konteks Jabariyah, itu semua terjadi apa adanya, dan kita tidak bisa intervensi apalagi terlibat. Semua mutlak 100% wilayah Allah. Jabariyah murni. Oke. Nah, kalau kita bisa memilih, misal pasti semua orang minimal pilih jadi anaknya SBY, pilih jadi anaknya Jokowi,
pilih jadi anaknya Rasulullah atau semacamnya, pilih jadi anaknya Pangeran Charles, pewaris tahta Inggris. Itu kalau bisa memilih, ternyata nggak bisa, berarti Jabariyah. Oke. Tetapi memang bahwa Mu'tazilah dalam hal tertentu juga bisa dibenarkan bahwa ada kebebasan berpikir, dan itu tekstual seperti yang ayat yang saya sebut tadi, bahwa ada perbuatan-perbuatan yang manusia itu menjadi 100% penentunya, bahwa kemudian Tuhan terlibat atau yang lain, tetapi yang inti, yang kasat mata adalah sama, kayak Jabariyah juga kasat mata. Nah, kemudian wilayah mana sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam konteks ekstrem kanan kiri, baik yang Jabariyah maupun Mu'tazilah? Sebenarnya warna ideologi, warna akidah dari Aswaja itu tidak kentara banget. Kompromistis lah ya. Sesuatu yang kompromistis itu kan memang tidak begitu jelas, tidak begitu terang kelaminnya, abu-abu kan gitu. Nah, wilayah abu-abu itu ya gray area itu ya seperti itu, main aman saja sebenarnya. Oke, itu dalam konteks perteologian atau dalam konteks madhab kalam, madhab akidah. Jadi jelas dari hikmah pertama, hikmah kedua, hikmah ketiga itu semakin mengokohkan posisi teologinya Ibnu Athaillah sebagai Jabariyah murni. Dan saya yakin mayoritas kiai yang mengkaji ini juga Jabariyah murni. Oke. Di samping yang lain-lain. Kemudian yang kedua, hikmah ketiga ini juga menjelaskan ke kita, menginformasikan kepada kita bahwa sejatinya Ibnu Athaillah ini sebelum bergabung dengan tarekat Syadziliyah, sebelum bergabung pada Abu Hasan Asyadzili dan Syekh Mursi, itu bukan siapa-siapa, baik dalam konteks pertasawufan maupun pertarikatan. Kenapa? Kita petakan bahwa imam-imam besar kayak FPI atau pemimpin mursyid toriko atau pendiri toriko, aliran toriko, harian tasawuf dan semacamnya, itu menjadi sangat kecil posisi Ibnu Athaillah ini ketika dibandingkan. Kenapa? Karena Imam Athaillah tidak punya satupun teori baku, tidak punya satupun konsep baku tentang pertasawufan, tentang pertarikatan. Satu itu. Kemudian kedua, dia juga tidak punya konsep baku tentang katakanlah produk-produk yang ilahiyah dalam tanda kutip. Misal seperti Fathur Rabbaninya siapa itu Al-Jilani, atau Hijib Bahar Nasornya Abu Hasan Asyadzili, atau di dalam konteks lain adalah ritual-ritual yang baku yang itu adalah ciri khas mereka. Ini Ibnu Athaillah ini, atau hikam secara khusus dan semua karyanya secara umum itu bicara tentang praktek sufisme, praktek bertarekat, dan itu dia sekedar menuliskan ritual sehari-hari, amaliyah sehari-hari penganut tarekat Syadziliyah. Jadi tidak ada konsep baku di sini. Nah, beda halnya dengan misal Al-Ghazali, dia punya konsep namanya wusul, atau Al-Hallat, dia punya konsep namanya hulul, atau Abu Yazid Al-Bustami, dia punya konsep namanya Al-Ittihad, atau Ibnu Arabi, dia punya konsep namanya Wahdatul Wujud, atau Abdul Karim Al-Jili, dia punya konsep namanya Insan Kamil. Nah, Ibnu Athaillah ini nggak punya konsep apa-apa. Jadi dalam peta persufian, peta pertarikatan, dia ini bukan siapa-siapa. Sebenarnya sama kayak sekarang, orang kalau hebat luar biasa, ketika dia tidak bergabung pada komunitas besar, ya dia bukan siapa-siapa. Jadi saya agak memahami ini, sepanjang yang saya pahami bahwa Ibnu Athaillah ini sekedar dia menuliskan amaliyah sehari-hari pengikut tarekat Syadziliyah, dia tidak punya konsep baku dalam persufian, dalam pertarikatan. Oke, kita perdalam misal soal wusul dari Ghazali. Wusul itu wasala yafsulu wusulan. Jadi artinya itu koneksitas. Wusul itu nyampe pada Allah. Wusul, connect kepada Allah. Atau dalam bahasa yang umum adalah hudurul qalbi. Ketika berdoa itu hati kita hadir berhadapan langsung dengan Allah. Konsep wusul ini itu konsep sederhana. Kenapa? Ya karena memang Ghazali ini penemu konsep wusul itu seorang ideolog ya, dalam tanda kutip, konsep tarekat
atau konsep tasawuf sunni, tasawuf amali. Jadi tidak melalui pergulatan pemikiran yang keras. Beda dengan tasawuf falsafi atau tasawuf syi'i, itu isinya adalah dialektika dan proses membangun reasoning dengan pergulatan yang keras. Biasanya kan titik bedanya adalah tasawuf kita, tasawuf sunni amali ini lebih pada tasawuf praktis yang isinya adalah pendekatan atau taqarrub ilallah, mencari ridha Allah dan semacamnya. Jadi titik tekannya adalah pada amalia. Sementara tasawuf falsafi itu tekannya adalah pada pergulatan pencarian makna-makna. Meski ujungnya adalah sama, dari syariat hakikat kemudian atau dari syariat ma'rifat kemudian hakikat. Contoh misal kalau Ghazali menemukan wusul, kemudian Al-Halat menemukan hulul. Nah, hulul itu sederhananya adalah itu dari halla ya hulu hululan. Itu menempatkan atau memposisikan. Kalau dalam kaidah nahwu itu ada halla mahalal hal, menempati sesuatu pada tempatnya. Halla mahalal hal, menempati mahalal tempat hal yang semestinya. Jadi hulul ini adalah posisi, dari mana ini posisi ini hulul itu terjadi. Praktiknya adalah dalam hulul itu ada istilah namanya lahud dan nasud, ya. Sama kayak dalam ittihad ada fana dan baqa, ya. Sama kayak di wahdatul wujud itu ada al-haq dan al-khalq. Ini konsep ini menarik, meski beda-beda tapi substansinya sama. Ya, nah siapa ini? Ibnu Athaillah tidak punya konsep-konsep atau teori-teori sufisme seperti ini. Dia juga tidak punya praktik-praktik sufisme seperti al-qadiriyah, qadiriyah, naqsyabandi, syadziliyah, tijaniyah dan lain-lain, nggak punya dia. Makanya sebenarnya seperti saya sebut kemarin bahwa Ibnu Athaillah ini posisinya dalam konteks perwalian, posisi persis seperti posisi Luqman Hakim dalam konteks kenabian dan kerasulan. Kalau Luqman Hakim bukan nabi bukan rasul tapi ahli hikmah. Nah sebenarnya kan dalam era-era abad ke-13 Masehi atau abad 8 atau 7 atau 8 Hijriah, ya, Ibnu Athaillah ini juga orang biasa saja, tidak diwalikan ketika itu. Nah, konsep misal kita perdalam konteks konteks wahdatul wujud. Wahdatul itu manunggal, wujud itu kasunyatan, menyatunya dua kasunyatan. Yang kayak sebut tadi lahud dan nasud. Kasunyatan pertama, wujud pertama itu adalah lahud. Lahud ini definisinya adalah sifat-sifat ketuhanan. Lahud. Kemudian nasud itu sifat-sifat manusia. Kapan konteks ini menyatu? Menyatunya lahud dan nasud inilah yang disebut dengan wahdatul wujud. Ya. Ini itu wahdatul wujud, menyatu ini. Nah, artinya apa? Ketika dalam kondisi entren atau jadab, seseorang itu ya yang keluar itu ya menjadi yang terucap itu adalah media yang digunakan oleh sifat Tuhan lahud tadi untuk berbicara, maka jadinya adalah kebenaran. Nah, yang dilakukan juga terjadi. Apa yang diucapkan terjadi. Doanya makbul. Inilah makanya konteks jadab itu makbul. Kenapa? Ya karena di situ tuh Tuhan dalam tanda kutip bersemayam meminjam raga seseorang itu. Nah, konteks ini menarik. Oke, itu ittihad. Itu wahdatul wujud. Sementara ittihad itu konsepnya adalah fana dan baqa. Fana itu adalah fana, sirna. Sirna ilang kertaning bumi kan, gitu. Sangkan paraning dumadi. Jadi fananya sisi kemanusiaan dan baqa dalam sifat Tuhan. Ini disebut dengan dalam konteksnya Abu Zaid al-Bustami disebut dengan ittihad. Kan ittihad itu ittihadul islami, persatuan Islam Persis. Ittihad jadi persatuan ini, persatuan antara fananya hamba dan baqa dalam sifatnya Tuhan. Nah, ini lagi-lagi orang dalam konteks seperti itu apa yang dikatakan juga sangat istimewa. Kalau ketemu orang jadab dalam kondisi fana baqa itu, dalam kondisi ittihad, itu luar biasa, itu akan yang terucap itu. Oke, ittihad sudah, wahdatul wujud sudah, hulul sudah. Hulul itu lahud nasud tadi. Kalau ittihad itu fana baqa, kalau wahdatul wujud itu lahud dan nasud.
Sementara kalau Abdul Karim Al-Jili, insan kamil itu, ya semua yang manifest itu sejatinya adalah Nur Muhammad kan gitu kan, atau ekspresi atau cerminan dari atau wujud dari Nur Muhammad kan gitu. Nah, apa sebenarnya pesan yang diingin sampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam konteks ini? Ibnu Athaillah ini sebenarnya kan semua yang dia tulis itu semua yang disaksikan, semua yang didengar, semua yang dirasakan ketika dia terlibat dalam aktivitas, dalam rutinitas, dalam praktik sufisme tarekat Syadziliyah. Makanya kemudian dia hanya dalam tanda kutip hanya menyampaikan apa yang diindra itu semua. Tidak ada pesan secara khusus dari dia bahwa kemudian kiai-kiai, orang-orang pesantren persepsi kitab ini istimewa dan semacamnya. Ya itu silakan saja, tetapi bagi kita ya kita netral saja. Netral dalam arti bahwa kita petakan secara teologi aliran madhab, aliran akidahnya kemana, kita petakan Ibnu Athaillah dalam konteks perwalian posisinya di mana, kemudian sebenarnya kenapa NU itu atau kiai-kiai itu tidak pernah menyebut atau mengutip kata-kata Jabariyah akidahnya, selalu mengagung-agungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal praktiknya adalah di NU ini terjadi blended, terjadi oplosan akidah ya, campur antara Jabariyah, campur dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang sesekali dengan Mu'tazilah. Nah, ini kan anak-anak itu harus diberi pemahaman secara jujur, diberi pemahaman secara alamiah, secara natural gitu kan, biar mereka kemudian menentukan secara jernih apa yang diyakini tanpa harus dilakukan indoktrinasi, apalagi indoktrinasi itu dilakukan dengan menyembunyikan hal yang sifatnya jauhari, yang sifatnya substansi. Mungkin itu kita lanjutkan kita lanjutkan di besok kajian, insyaallah lebih menarik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.